Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terbaru ini adalah 5 obat sirup mengandung etilen glikol di atas ambang batas ya. Jadi di atas ambang batas yang direkomendasikan oleh BPOM sebesar 0,5 mg per kilogram per hari. Oke. Jadi pengetesannya ini dilakukan pada produsen yang menggunakan 4 bahan baku pelarut dalam jumlah yang besar ya, seperti propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol ya. Jadi sirupnya itu mengandung 4 bahan pelarut tadi ya, propilen glikol, polyethylene glikol atau PEG ya, kemudian sorbitol dan gliserin atau gliserol. Kemudian yang kedua itu diproduksi oleh produsen yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang minimal ya itu. Jadi ditemukan 5 obat sirup ya, antara lain Thermorex sirup, kemudian Flurin DMP ya, Flurin DMP sirup, kemudian Unibaby cough sirup, kemudian Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drop ya, yang masing-masing 60 ml. Untuk Unibaby ini 15 ml karena dia drop ya. Drop itu pipet, pakai pipet diteteskan ke mulut ya. Terus kemudian yang diduga ini kan kandungannya yang cemaran kandungan pelarut PEG ya. Jadi sebenarnya ini bukan PEG-nya yang berbahaya, tapi cemarannya mengandung etilen glikol atau dietilen glikol. Oke. Di mana saja yang menggunakan PEG? Kalau kita ketahui PEG itu terdapat di pasta gigi ya. Pasta gigi baik dewasa maupun anak-anak ya. Untuk ginjal itu sebenarnya bukan etilen glikol, dietilen glikol saja yang bisa merusak ginjal, tapi ya paraben itu bisa merusak ginjal ya. Seharusnya ini lebih diwaspadai oleh kita, terutama pasta gigi anak yang mengandung rasa permen, rasa stroberi, rasa jeruk, ini seharusnya dihindari, karena kalau mereka menggunakan pasta gigi ini, kalau rasanya enak, khawatirnya akan dikunyah dan ditelan seperti permen ya. Jadi seperti itu, hendaknya kalau memberikan pasta gigi pada anak yang tidak berasa, atau ya pasta gigi dewasa tidak masalah, asal sebesar biji jagung, sedikit saja ya, sebesar biji jagung. Kalau nanti berasa, apalagi rasanya enak seperti permen, khawatirnya malah dikonsumsi, dan ini tidak boleh dikonsumsi karena pasta gigi bukan untuk diminum, bukan untuk dimakan. Kemudian kalau kita cermati yang penyebab gangguan ginjal akut sebenarnya apa, itu ada 2 ya sebenarnya. Ada 2 itu, yang pertama keracunan obat seperti di Gambia ya. Di Gambia itu etilen glikol, karena mengandung etilen glikol, kemudian 66 orang meninggal. Yang kedua adalah karena virus ya. Kalau karena virus atau karena bakteri itu juga bisa. Yang kita bahas itu tadi yang karena keracunan obat. Kalau keracunan obat itu bisa sirup yang berupa cair, bisa apapun yang mengandung etilen glikol seperti pasta gigi. Ini belum dites ya, tapi berpotensi ya. Jangan berarti masih diduga kalau pasta gigi itu mengandung PEG. PEG-nya tidak berbahaya, tapi apakah kemudian ini nanti mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol, ini yang perlu kita uji gitu maksud saya ya. Perlu kita uji. Sebagaimana vaksin itu kan bahan cair yang kemudian disuntikkan, itu bisa mengandung
PEG yang berpotensi ya, yang berpotensi mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol ya, yang berpotensi. Cuma belum kita tes apakah mengandung atau tidak, itu sebenarnya perlu kita tes ya, perlu kita tes agar vaksinnya aman, seperti vaksin Pfizer, vaksin Moderna ya, ini perlu kita tes apakah mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol ya. Itu dari masalah keracunan obat. Kalau masalah virus dan bakteri itu perlu penelitian yang lebih mendalam lagi ya. Semoga bisa dipahami. Dan untuk sebenarnya untuk demam itu kita bisa menggunakan misalkan produk yang tempel ya, yang tempel ini kalau misal kebesaran itu bisa kita gunting ya. Ini kan bukan obat sirup ya, bisa kita gunting separuh atau berapa gitu, itu bisa ditambahkan ke anak. Misalkan anak tidak nyaman, bisa kita kurangi tempelannya, bisa kita seka dengan air hangat, jangan air dingin ya, air hangat agar pori-pori terbuka sehingga panas tubuh keluar. Kemudian pakai pakaian yang tidak perlu pakai selimut tebal, pakaian tebal tidak perlu. Jadi pakaian yang seadanya saja, pakaian biasa, sehingga panasnya bisa keluar gitu. Kemudian minum yang cukup ini tidak perlu minum dengan pH yang lebih dari 7 atau pH alkali. Ini justru bisa membuat kerja ginjal lebih keras. Oke. Jadi pakai pH yang biasa, yang normal-normal saja, pH 7. Kemudian minumnya jangan ditiup, karena kualitas dari minuman itu adalah oksigen. Jadi kalau kita tidak bernafas, tidak meniup minuman kita, maka kualitas oksigennya semakin bagus. Apalagi kalau kita minum dengan 3 kali tegukan. Misalkan 1 gelas kita minum, bismillah, taruh lagi, bernafas di luar gelas, minum lagi, bismillah. Ya, ini contoh dari Nabi ya. Dan kita taruh lagi, ambil nafas, dan bismillah lagi. Ya, itu lebih super oksigen ke dalam tubuh kita dan lebih membuat haus kita lebih cepat hilang dengan meminum minuman yang sedikit, tetapi dahaga kita cepat lebih hilang ya. Maksudnya lebih dengan minuman yang sedikit itu kita sudah cukup, maksud saya seperti itu. Tidak perlu banyak buang air, maksud saya seperti itu ya. Apalagi di hawa dingin, di musim hujan ya. Kalau kita sering buang air itu sebenarnya tidak masalah, cuma ini kita lebih efektif seperti itu ya. Dan kira-kira kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.